Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Kurnia Nur Fitriana selaku mata kuliah kebijakan publik serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang policy brief yang berjudul tentang memperkuat UMKM Indonesia dalam menghadapi resesi ekonomi global. Sebelumnya, saya perkenalkan, saya Panda Iqbal Firmansyah selaku moderator pada kelompok ini. Saya ditemani oleh 4 partner presentasi saya. Yang pertama adalah Alivia Rizky Ramadanti, terus ada Ganis Rizky Oktavani, terus ada Sylvia Heni Karisma Dewi, saya Panda Iqbal Firmansyah, dan Zahra Sari Ramadan. Sebelumnya, sebelum presentasi, saya akan mengenalkan dulu topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu adalah kepercayaan masyarakat dalam memperkuat pemulihan ekonomi global. Terus yang kedua adalah tantangan dan peluang UMKM dalam menghadapi resesi ekonomi global. Yang ketiga yaitu adalah urgensi UMKM untuk menghadapi resesi. Yang keempat adalah pengaruh UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Yang kelima adalah rekomendasi kebijakannya. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar dulu bahwa prediksi terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023 mendatang kemungkinan akan terjadi kenyataan. Ada beberapa indikasi pengarahan yang terjadi saat resesi ekonomi global. Yang pertama yaitu adalah setelah pandemi COVID-19 yang mereda ini, terus ada perang Rusia-Ukraina yang dipengaruhi oleh faktor utama penyebab potensi terjadinya resesi ekonomi global. Terus ada perang Rusia-Ukraina mengganggu rantai pemasokan global sehingga menimbulkan krisisnya terutama di sektor pangan dan energi yang dapat akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Terus ada tingkat inflasi yang menjadi sangat tinggi dan memaksa bank sentral negara di dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga acuannya yang akan memukul pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan terjadinya resesi ekonomi global. Walaupun kinerja perekonomian Indonesia ini cukup baik, ada beberapa zona yang positif. Pemerintah tidak boleh lengah menghadapi ancaman terjadinya resesi ekonomi global karena dapat berdampak pula ke Indonesia. Nah, bahkan dapat menyeret Indonesia itu ke jurang resesi ekonomi, yang mana langkah antisipatif untuk menjaga dan mendorong kinerja perekonomian nasional harus dilakukan. Karena APBN tahun anggaran 2023 yang akan datang itu juga harus dapat dikelola dengan fleksibilitas tinggi, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi global. Nah, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita harus membangun ekonomi kerakyatan, di mana Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM naik kelas dan modernisasi operasi. Peran UMKM sangatlah besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, di mana jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Nah, kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,55% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 90,9% dari penyerapan tenaga kerja nasional. Oke, lanjut. Nah, sehingga kita melihat kepercayaan masyarakat dalam perekonomian pemulihan ekonomi global melalui UMKM. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Saudara Sylvia bagaimana sih kepercayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi global ini. Baik, akan saya jelaskan. Sebelumnya kita harus melihat grafiknya terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan grafiknya. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa tingkat keoptimisan masyarakat Indonesia cenderung turun dan tingkat ketidakyakinan akan pemulihan ekonomi negara cenderung naik. Meskipun demikian, persentase masyarakat pesimis terhitung sedikit dan tidak berubah signifikan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menaruh kepercayaan yang cukup tinggi kepada pemerintah untuk memulihkan ekonomi negara demi terjaminnya kesejahteraan mereka secara finansial. Sehingga UMKM sebagai penopang negara Indonesia dalam pemulihan ekonomi global. UMKM telah diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai sektor terpenting dalam dan strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Dalam UMKM tidak berjalan semestinya akibat COVID-19, maka sebagian besar pembangunan ekonomi akan terhambat. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi yang baik dan kuat antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat proses adaptasi UMKM. Adaptasi UMKM yang cepat di masa pandemi ini akan membantu memulihkan sebagian besar perekonomian Indonesia. Jadi bisa disimpulkan bahwa kepercayaan sebagian masyarakat Indonesia itu cukup tinggi kepada pemerintah untuk memulihkan ekonomi negara. Tantangan topik yang selanjutnya yaitu adalah tantangan dan peluang UMKM dalam menghadapi resesi global ini. Pasti banyak tantangan dan peluang terhadap menghadapi resesi global ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Zahra dan Ganis. Gimana sih tantangan dan peluangnya? Tantangan dan peluang bagi UMKM itu sangatlah besar. Seiring dengan berkembangnya teknologi, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat juga kian meningkat, khususnya pada era pandemi seperti ini. Visibilitas online dan review menjadi salah satu penentu pilihan dalam masyarakat. Sehingga ketika dalam era serba digital saat ini, tidak jarang banyak orang yang mulai mempelajari bagaimana menjalankan bisnis secara online. UMKM tentu saja menjadi salah satu peluang yang besar untuk menyerap tenaga kerja di setiap daerah. Proses ini tentu membantu terjadinya pemerataan dan pembangunan perekonomian. Perekonomian di Indonesia dinilai relatif tidak fleksibel dalam menghadapi tantangan resesi ekonomi global yang diproyeksi tahun 2023. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menghadapi resesi ekonomi global yaitu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang lambat. Berdasarkan perkiraan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 mencapai 2,6%, melambat dari perkiraan 3% pada tahun ini. Tantangan yang kedua, inflasi global yang tinggi baik di negara maju maupun negara berkembang akibat gangguan rantai pasokan dan diperparah oleh perang antara Rusia dan Ukraina serta Amerika dan China. Tantangan yang ketiga, tarif yang agresif di negara-negara maju sebagai respon pengendalian inflasi yang tinggi, terutama di Amerika Serikat. Bank Indonesia memperkirakan suku bunga Amerika Serikat masih berpotensi naik menjadi 4,5% pada tahun 2022 dan 4,75% pada tahun 2023. Tantangan yang terakhir itu risiko yang timbul dari pendapat investor. Di tengah ketidakpastian yang tinggi, Perry mengatakan investor cenderung menarik dana dari negara berkembang dalam bentuk portofolio dan mengumpulkannya secara tunai. Selanjutnya itu adalah topik yang kita bahas adalah urgensi UMKM untuk menghadapi resesi. Nah, yang ini akan dijelaskan oleh Saudara Zahra. Saudara Zahra, silakan. Baik, untuk urgensi UMKM yaitu karena pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia dan juga seluruh dunia pada tahun 2020 membuat perekonomian di dunia menurun. Banyak usaha yang mem-PHK karyawannya bahkan gulung tikar karena tidak mampu untuk memberikan gaji dan pengadaan modal untuk produksi. Tidak hanya perusahaan besar yang terdampak, tetapi juga UMKM itu sendiri. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa ternyata pada krisis moneter tahun 1998, di mana seluruh usaha di dunia mengalami kelesuan, UMKM lah yang ternyata paling relatif bertahan dan aman dibandingkan perusahaan besar yang ada. Pada saat krisis moneter tahun 1998 di Indonesia sendiri, banyak juga usaha dan perusahaan yang tutup dan gulung tikar sama seperti pada masa pandemi saat ini. Alasan pada saat tahun 1998 banyak UMKM yang bertahan adalah karena para UMKM sendiri itu tidak bergantung kepada modal yang besar ataupun pinjaman yang berasal dari luar negeri dalam mata uang asing. Pada tahun 2023, ancaman resesi yang akan melanda Indonesia dan dunia.
Melihat dari pengalaman sebelum-sebelumnya, di mana UMKM lah penyelamat dari perekonomian Indonesia ketika sedang mengalami krisis, kita harus dapat memperkuat UMKM dalam menghadapi resesi yang akan datang. UMKM sendiri merupakan salah satu usaha terpenting atau tombak bagi perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia sendiri ada sebanyak 64,9 juta, di mana dari usaha mikro dan kecil ada sebanyak 64,13 juta dengan persentase sekitar 99,2% dari keseluruhan sektor. Melihat dominasi UMKM yang sangat besar, tentu saja UMKM dapat menjadi penguat ketika resesi yang akan diprediksikan pada tahun 2023. Tidak hanya dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia, tetapi juga berkaca pada pengalaman krisis-krisis sebelumnya. Kita harus optimis dengan semakin maju dan meningkatnya UMKM, Indonesia akan bertahan dari terjangan resesi yang akan datang. Dari selanjutnya yaitu adalah pengaruh UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Ganis bagaimana sih pengaruh UMKM ini terhadap perekonomian Indonesia. Terima kasih. Tadi juga udah dijelasin sama Saudari Zahra bahwa di tahun 1998 saat terjadinya resesi itu UMKM itu telah berhasil menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Pemerintah Indonesia memajukan UMKM di Indonesia untuk memajukan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi UKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan yang menyerap 97% dari total lapangan kerja saat ini dan menghasilkan hingga 60,4% dari total investasi. Pengaruh UMKM dalam perekonomian Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, UMKM itu tergolong sebagai padat karya yang memiliki potensi untuk peningkatan besar dalam kesempatan kerja dan pertumbuhan pendapatan. Yang kedua, UMKM yang bergerak di sektor pertanian secara tidak langsung mendukung pembangunan. Yang ketiga, UMKM membantu menampung banyak pekerja berketerampilan rendah. Yang keempat, dalam kondisi krisis ekonomi, UMKM mampu bertahan seperti yang terjadi pada tahun 1997 atau 1998. Yang kelima, UMKM sebagai titik awal mobilitas investasi di pedesaan dan sebagai tempat peningkatan kapasitas kewirausahaan. Yang keenam, UMKM menjadi alat untuk menyalurkan pengeluaran konsumsi penduduk desa menjadi tabungan. Yang ketujuh, UMKM dapat memasok barang yang mereka butuhkan dengan harga yang lebih rendah. Dan yang terakhir, melalui berbagai investasi dan partisipasi, UMKM dapat dengan cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu adalah rekomendasi kebijakan. Pasti ada suatu rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Ini akan diterangkan oleh Saudara Alivia. Bagaimana sih rekomendasi kebijakannya? Baik, adapun rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan UMKM yang pertama adalah digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM dapat menjadi strategi utama untuk memperkuat dan mengembangkan UMKM menghadapi resesi global tahun 2023. Dalam sejarahnya, UMKM mampu menjadi ujung tombak penegak ekonomi yang tahan badai krisis. Peningkatan jumlah UMKM setiap tahun dibarengi dengan lonjakan jumlah pengguna internet yang masif, dapat menjadi momentum yang tepat untuk memindahkan UMKM ke dalam sistem ekonomi digital. Akan tetapi, digitalisasi UMKM perlu dipersiapkan dengan matang dan diperlukan sosialisasi serta edukasi mengenai sistem ekonomi digital kepada masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi kunci membangun kemandirian ekonomi yang tahan resesi. Selanjutnya, yang kedua ada subsidi bunga atau kredit usaha rakyat. Subsidi bunga atau kredit usaha rakyat menjadi salah satu strategi pilihan pemerintah dalam mengembangkan dan memperkokoh UMKM dalam menghadapi resesi global 2023. UMKM menjadi salah satu faktor dalam meningkatnya atau menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia memiliki fokus terhadap UMKM. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan UMKM yang semakin tinggi, maka dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Dalam mendapatkan modal tersebut, pemerintah memberikan program subsidi bunga atau kredit usaha rakyat agar UMKM dapat bangkit dan mengembangkan usahanya. Dengan demikian, subsidi bunga atau kredit usaha rakyat dapat menjadi stimulus dalam membangun UMKM di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga adalah pelatihan atau sosialisasi terkait inovasi dan pengemasan produk UMKM.
salah satu strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas UMKM yaitu dengan adanya pelatihan sosialisasi terkait inovasi dan pengemasan produk UMKM. Banyak pelaku usaha yang mempunyai produk yang berkualitas tetapi belum memiliki inovasi dan pengemasan produk yang menarik, sehingga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Inovasi dan kemasan memiliki fungsi sebagai ciri khas produk, daya tarik pembeli dan sarana promosi, dan alat komunikasi konsumen. Melalui pelatihan dan sosialisasi, UMKM dapat meningkatkan nilai jual produk, mudah dikenal, dan dapat membuat desain kemasan sendiri. Dengan demikian, pelatihan atau sosialisasi terkait inovasi dan pengemasan produk UMKM dapat meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia. Ancaman resesi global tahun 2023 ini kemungkinan akan benar-benar terjadi. Nah, di mana UMKM sebagai tulang punggung perekonomian negara menjadi kunci penguat bagi Indonesia untuk menghadapi badainya resesi tersebut. Nah, dengan UMKM ini, pengaruh terhadap sosial ekonomi Indonesia ini diantaranya adalah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesempatan kerja, terus pertumbuhan pendapatan, serta mampu banyak pekerja berpenghasilan rendah sebagai titik awal sebagai investasi di pedesaan. Nah, tingkat kapasitas juga kewirausahaan itu ya sangat penting dalam menaikkan UMKM dan dengan mempercepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. UMKM ini juga memiliki peluang dan tantangan. Nah, yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan inovasi dan teknologi, terus ada literasi digital, ada produktivitas, legalitas, ada pembiayaan, pemasaran, sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitas serta basis data tunggal yang dapat perlu bersama-sama dihadapi oleh stakeholder. Nah, yang kedua itu adalah inflasi global yang tingkat akibat gangguan rantai pemasokan dan diperparah oleh perang Rusia dan Ukraina ini serta Amerika dan China. Nah, yang ketiga adalah resiko yang ditimbulkan dari pendapatan para investor. Nah, sementara untuk peluang UMKM ini di era teknologi serba digital ini dapat berjualan secara online dan dipromosikan penjualannya melalui platform digital. Nah, dengan demikian untuk mendorong dan mewujudkan UMKM ini yang kuat terhadap beberapa rekomendasi atau digitalisasi UMKM, subsidi bunga dan pelatihan dan sosialisasi terkait inovasi dan pengembangan produk UMKM. Nah, itu ya materi yang kita sampaikan sangat menarik kan, bahwa UMKM ini sangatlah memperkuat ekonomi bangsa Indonesia ini dalam menghadapi resesi ekonomi global. Tidak terasa materi kita sudah selesai. Nah, semoga materi presentasi tentang memperkuat UMKM Indonesia dalam menghadapi resesi global ekonomi ini yang kami sampaikan tadi, semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman bahwa UMKM ini sangatlah diperlukan oleh ekonomi bangsa Indonesia. Nah, jika teman-teman ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.